Karena minggu ini adalah penayangan episode terakhir 15-16 dari Hometown Cha-Cha-Cha, sepertinya akan mulai terungkap misteri-misteri yang belum terjawab sejauh ini. Contohnya seperti siapa pemenang lotre sebenarnya, kemudian juga tentang masa lalu Dusik dan bagaimana penyelesaian dari hubungan mereka. Dari sini aku mulai menemukan beberapa teori yang menarik. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas teori terbaru dari Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, akhir-akhir ini aku dapat banyak banget nih teori-teori tentang drama ini. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Karena minggu ini adalah penayangan episode terakhir 15-16 dari Hometown Cha-Cha-Cha, sepertinya akan mulai terungkap misteri-misteri yang belum terjawab sejauh ini. Contohnya seperti siapa pemenang lotre sebenarnya, kemudian juga tentang masa lalu Dusik dan bagaimana penyelesaian dari hubungan mereka. Dari sini aku mulai menemukan beberapa teori yang menarik. Yang pertama, ternyata ibu guru Choi menyukai Hwajong bukan Yongguk. Wah, ini cukup mengagetkan ya. Kenapa aku bisa berpikiran seperti itu? Karena ketika ibu dari Bu Choi ini datang untuk menjemput dia mengatakan kalau Bu Choi masih kabur-kaburan seperti ini, kakaknya akan membawa dia ke rumah sakit jiwa. Di situ Bu Choi menjawab, apakah salah jika mencintai seseorang? Nah, di sini pun aku mulai bingung banget ya, kenapa mencintai seseorang bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Sedangkan mencintai seseorang itu kan bukan penyakit mental. Berarti mencintai itu bisa dibilang penyakit mental kalau dia mencintai yang tidak seharusnya dicintai. Melihat pengakuan dia kepada Yongguk yang dia bilang kalau dia iri melihat Yongguk sangat mesra kepada Hwajong. Dari sini semakin kuat kalau Bu Guru Choi itu mencintai Hwajong. Nah, gimana menurut kalian menanggapi teori ini? Teori yang kedua adalah tentang Haejin yang menyelamatkan Dusik ketika Dusik akan bunuh diri. Sebenarnya masalah ini juga lagi ramai banget diperbincangkan di mana-mana. Gimana kronologinya? Jadi ketika ayah Haejin itu datang ke desa Gongjin, dia menceritakan kalau Haejin itu pernah mengalami kecelakaan. Melihat alur cerita yang sudah terungkap kalau Haejin dan Dusik ini sudah dipertemukan dari dulu. Contohnya waktu dia kecil, kemudian ketika dia remaja. Dan ada kemungkinan ketika kecelakaan trauma Dusik terjadi yang menewaskan kakak angkatnya tersebut, Haejin juga kebetulan berada di sana. Karena terlihat di preview, sutradara Ji lari ke rumah sakit, sepertinya dia mengkhawatirkan Haejin. Di preview juga terlihat Dusik itu mengenakan baju pasien ketika dia ingin bunuh diri. Mungkin di sini Haejin tidak sengaja melihat kejadian tersebut dan berusaha menghentikannya. Tapi yang janggal di sini, kalau memang pada saat itu mereka bertemu, harusnya kan mereka saling mengingat wajah masing-masing. Tetapi mereka tidak mengingatnya. Mungkin kenapa mereka tidak mengingat satu sama lain? Karena pada saat itu adalah kejadian yang sangat traumatis. Jadi bisa jadi mereka melupakannya. Kalau menurut aku sih mungkin saja teori ini terjadi. Gimana menurut kalian? Selanjutnya adalah hubungan Ayah Doha dengan trauma masa lalu Dusik. Seperti yang kita tahu, Ayah Doha itu kan bekerja sebagai security. Dan melihat Dusik yang punya sifat yang baik, jadi mereka mulai dekat. Suatu saat kakak dari Dusik ini menciptakan program investasi baru. Nah, karena si Ayah Doha ini udah dekat banget sama Dusik, jadi Ayah Doha ini ingin mencoba investasi dengan meminta bantuan Dusik. Karena Ayah Doha ini kan tidak mengetahui hal-hal tentang investasi, jadi dia meminta tolong kepada Dusik. Sayangnya setelah Ayah Doha memberikan semua kekayaannya untuk diinvestasikan kepada Dusik, nah ternyata program tersebut mengalami kegagalan. Sebenarnya untuk kejadian kecelakaan Dusik ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Ayah Doha memang gelap mata dan mencoba mencelakai mereka. Kemungkinan yang kedua, kejadian Ayah Doha dan kejadian Dusik bersama kakak angkatnya itu berada di tempat yang berbeda atau kejadian yang berbeda. Pada akhirnya semua orang jadi menyalahkan Dusik, padahal sebenarnya ini bukan salah Dusik. Karena kan kegagalan investasi tersebut adalah program dari kakak angkatnya Dusik. Teori ini diperkuat sama seperti kejadian kakek Dusik. Kakek Dusik meninggal saat Dusik sedang menonton Piala Dunia. Sampai dia besar, Dusik menyalahkan diri sendiri karena seandainya dia ada di sana, mungkin dia pikir kakeknya itu tidak akan meninggal.
Gimana menurut kalian tentang teori yang satu ini? Teori yang terakhir adalah tentang siapa pemenang lotre. Nah, seperti yang kita tahu, Dusik kemarin udah bilang kalau pada saat itu dia tidak ada di sana. Dan kemudian juga Pak Polisi, dia juga udah bilang kalau dia punya uang itu dari menabung 70% dari gajinya. Dia bilang, aku ingin melakukan apapun untukmu tapi keuanganku terbatas. Tapi dia bilang bukan berarti aku tidak bisa membelikan apa-apa untukmu. Karena dia menabung 70% dari gajinya. Terus juga dia punya asuransi kesehatan. Dan dia juga memiliki tabungan untuk memiliki rumah masa depan dan kehidupan sehari-harinya. Nah, berarti sekarang udah terbukti ya kalau bukan Dusik dan bukan juga Pak Polisi. Nah, kemarin juga beberapa kalian ada yang curiga juga kan sama Yongguk, kenapa dia bisa punya peralatan golf. Sedangkan kan itu adalah olahraga orang kaya. Dan peralatannya pun nggak murah. Tapi mungkin aja ya dia saving money buat anaknya, karena dia kan sangat mencintai Ijun. Cuma aku yakin banget kalau nantinya siapa pemenang lotre ini bakalan nggak tertebak buat kita, bakalan bikin kita kaget banget. Karena setahu aku ini kan adalah drama komedi, jadi mungkin hasil akhirnya pun akan benar-benar bikin kita tertawa atau kaget ya. Kemarin sih aku sempat berpikiran kalau Dusik ini masih punya peluang untuk memenangkan lotre, karena mungkin aja uang itu dipakai untuk mengganti rugi atas investasi yang gagal itu. Jadi dia menganggap tidak pernah memenangkan lotre tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian? Kita main tebak-tebakan yuk, kira-kira siapa pemenang lotre tersebut. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. 그럼 감사합니다. 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그런 마사티 난 열심히